Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf Al-Qidbi dengan NIM channel 11241022 dari kelas B dan merupakan kelompok 1. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan tugas karya saya. Yang pertama itu adalah mitosis, yang kedua itu menjelaskan 6 lapisan epitel berlapis gepeng bertanduk, dan menjelaskan cara kerja kelenjar merokrin, holokrin, dan apokrin. Baik, langsung saja masuk ke inti materinya. Di sini saya telah menyiapkan gambar dari fase mitosis. Yang pertama itu adalah fase interfase, yang dimana pada fase interfase ini kita bisa melihat bahwasannya benang-benang kromatin dan inti nukleus itu masih terlihat jelas, karena fase ini merupakan fase untuk istirahat dan untuk bersiap-siap masuk ke fase berikutnya, yakni fase profase. Pada fase profase ini sendiri, benang-benang kromatin itu mulai menebal sehingga terbentuklah kromosom. Pada fase ketiga, yakni metafase, kromosom-kromosom tersebut akan berada pada satu bidang ekuator, yang dimana kejadian ini disebut dengan monodiaster. Dan fase yang keempat itu adalah anafase, yang dimana kromosom-kromosom itu mulai berpindah ke sisi yang berlawanan. Kejadian ini disebut dengan fase diaster, atau kita kenal sebagai diaster. Dan pada tahap yang kelima, yakni telofase, pada telofase ini kita bisa melihat bahwasannya sel itu sudah mulai terbentuk sel anakan yang baru dengan ciri-ciri pembelahan sitokinesis sudah mulai terjadi di sini, kita bisa melihat. Dan inti membran nukleus sudah mulai terlihat jelas. Lanjut ke materi yang kedua, itu adalah menjelaskan 6 lapisan epitel berlapis gepeng tidak bertanduk. Jadi di sini ada gambar yang telah saya sediakan. Jadi pada gambar pertama itu adalah lapisan yang pertama adalah epitel. Pada epitel berlapis gepeng bertanduk kita bisa lihat bahwasannya ada yang pertama itu adalah stratum basalis, yang dimana stratum basalis ini dia menempati di atas membran basalis. Setelah membran basalis ada yang namanya stratum basalis. Yang kedua itu adalah stratum spinosum, yang dimana dia itu jaraknya itu di atas dari stratum basalis. Kita bisa lihat di sini jangkauannya dari B, A, B. Setelah itu lapisan yang ketiga adalah stratum granulosum. Setelah di bawah dari stratum lucidum. Setelah itu stratum lucidum, kita bisa lihat garis hitam di sini menunjukkan ini pembatas antara stratum granulosum dan stratum corneum. Setelah stratum lucidum, kita bisa melihat stratum corneum di sini. Dan yang paling terakhir adalah lapisan ke-6 adalah stratum disjunctivum. Berlanjut ke materi terakhir, yakni berkaitan dengan penjelasan bagaimana sih kelenjar cara kerja dari kelenjar merokrin, holokrin, dan aprokrin. Jadi kita bahas satu persatu. Pada kelenjar merokrin itu berbicara bagaimana cara si merokrin atau kelenjar merokrin ini bisa mensekresikan hasil sekresinya. Jadi kelenjar merokrin itu dia cara mensekresikan sekresinya itu adalah dengan cara mengeluarkan sebuah cairan-cairan atau plasma yang keluar dari sel itu, kelenjar itu. Sedangkan pada kelenjar holokrin dia itu memiliki perbedaan yang signifikan dari kelenjar yang pertama ini, yang dimana pada kelenjar holokrin ini dia akan lisis selnya. Jadi ketika hasil sekresinya itu keluar, sel kelenjar holokrin ini dia akan ikut hancur juga, akan ikut lisis bersamaan dengan hasil sekresinya itu.
Sedangkan pada kelenjar yang terakhir yang ketiga, yakni kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin itu dia hampir mirip dengan yang pertama, yang dimana seperti yang kita tahu bahwasanya merokrin dia hanya mengeluarkan plasmanya, sedangkan kelenjar apokrin ini dia akan mengeluarkan atau melisiskan bagian apikalnya atau bagian atasnya. Jadi ketika kelenjar apokrin ini mensekresikan hasil sekresinya, bagian apikalnya itu atau bagian atasnya itu nanti akan ikut lisis atau ikut terbuang dengan hasil sekresinya itu. Jadi kalau kelenjar merokrin dia cara kerjanya atau cara sekresinya itu hanya mengeluarkan plasma, kalau sedangkan kelenjar holokrin dia ikut lisis bersamaan dengan selnya, dengan kelenjarnya. Dan yang terakhir itu kelenjar apokrin dia hanya apikalnya yang lisis. Jadi sekian dari saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.